Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mina Barkah bersama Bang Joy Montenegro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang cara membuat kakaban yang dibutuhkan atau yang diperlukan pada saat memijahkan ikan ya, baik ikan mas atau kancra, ikan koi ataupun ikan lele. Itu mutlak memerlukan kakaban ya, alat atau barang yang untuk menyimpan telur ikan itu ya, supaya nanti menetasnya bagus, maka telurnya harus ada tempatnya, yaitu kakaban. Dan buat para pemirsa perlu diketahui bahwa pada video saya sebelumnya saya juga sudah mempraktekkan cara membuat alat kakaban alternatif, yaitu dari rapia. Nah, kalau sekarang saya akan mempraktekkan cara membuat kakaban dari alternatif injuk. Apa sebab? Karena injuk adalah kakaban buat telur yang paling efektif atau paling bagus apabila memijahkan ya. Nah, seperti yang kemarin itu saya membuat kakaban dari alternatif rapia. Buat yang para pemirsa berada di kota atau di tempat-tempat yang tidak atau sulit untuk mendapatkan injuk, maka bisa dengan alat kakaban alternatif rapia. Dan sekarang saya akan membuat kakaban yang dari injuk ya. Injuk itu ada yang dari sapu, ada yang langsung memetik dari pohon aren di kebun-kebun atau di hutan ya. Saya juga pada kali ini yaitu akan membuat kakaban alternatif dari injuk, yaitu dari sapu bekas ya. Karena kalau langsung mengambil injuk dari kebun itu termasuk memakan waktu lama ya. Makanya buat para pemirsa yang jauh ke kebun atau tidak ada injuk yang dari pohon, bisa mengambil sapu bekas ya, seperti ini ya. Kita bisa dibongkar sapu ini biar nanti injuknya rata bagus ya. Buat peralatannya yang akan saya buat yaitu terdiri dari satu alatnya atau adalah bilah bambu ya. Bilah bambu 2 bilah atau 2 batang ini untuk menjepit ya, menjepit ini 2. Kemudian yang kedua adalah alatnya martil atau palu ya. Palu ini untuk memaku nanti alatnya, dan yang diperlukan pakunya adalah ini ya, paku. Nah, jadi alatnya sederhana yang ada di sekitar kita, tidak perlu mahal-mahal. Dan selanjutnya untuk pelengkapnya adalah katir atau pelampung ya, yang terdiri dari bedogol atau bonggol pohon pisang ya. Fungsinya untuk supaya terapung mengambang ya. Nanti kalau sudah jadi bisa dipraktekkan. Ya, sebelum kita melangkah ke prakteknya, apabila video ini bermanfaat dan berguna menambah wawasan pengetahuan para pemirsa, tinggal di like, tekan tombol subscribe dan di share ya. Apabila pada video ini ada kekurangan, kelemahan, silakan para pemirsa tinggal komen ya. Nanti akan saya balas. Baik, setelah tersedia bahan-bahannya yaitu dari sapu bekas, akan saya coba ya. Sapu bekas ini kita potong-potong ya, kita ambil injuknya. Nah, seperti ini ya, injuknya dipotong-potong. Nanti kalau sudah terpotong, sudah di rangkai-rangkai, nah, maka akan terjadi injuknya seperti ini ya, kalau sudah dirusak. Nah, ini karena sapu bekas tidak berguna dimanfaatkan ya. Nah, makanya sudah jadi injuk yang siap dibikin kakaban. Nah, ini kalau tidak cukup juga sapu ini ya, setelah dibongkar. Nah, ini sapu yang sudah tidak terpakai. Nah, sekarang sudah jadi injukan yang siap dijadikan kakaban ya. Nih, supaya rata telurnya, maka ininya harus tipis-tipis ya. Nah, itu cara membuatnya. Setelah jadi injuknya tersedia, maka sediakan
bilah bambunya ya, ini bilah bambunya. Terus tinggal ditata injuknya biar rapi ya. Nah, ini dari sapu yang sudah tidak terpakai bisa digunakan untuk membuat kakaban injuk yang bagus untuk memijahkan ikan, baik ikan lele ataupun ikan mas ataupun ikan gurame juga bisa ya. Ini adalah kakabannya. Kalau sudah jadi nanti bisa dipraktekkan digunakan untuk memijahkan. Kemudian bilah bambu yang satu lagi tinggal buat menjepitnya supaya tidak lepas. Nah, maka di sini ya. Setelah terjepit begini tinggal dipaku ya. Mudah, sederhana ya. Nah, ini sudah rata, tinggal dipaku. Cara memakunya. Nah, terus tinggal dipaku ujungnya lagi. Nah, ya, itu di ujung juga dipaku lagi. Itu supaya tidak acak-acakan ijuknya atau kuat, pakunya agak dibanyakin biar kerep ya. Nah, itu bisa 4, 5. Nah, itu. Nah, kalau dirasa sudah cukup stabil atau kenceng ya, kita copot pakunya karena ini alasnya dari kayu, maka mudah dicopot. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian ini paku tadi kan ada runcing ya, supaya jangan melukai ikannya, maka ini tinggal dilipatkan dengan martil lagi. Nah, dipukul ya. Jadi tidak akan melukai indukan ikannya ya, dan ini bisa kenceng ya. Nah, sekarang sudah jadi. Ini siap untuk memijahkan ikan. Dan yang lebih penting lagi, para pemirsa perhatikan, ujung bambu ini adalah dibikin lancip ya. Yang ini juga lancip. Karena untuk memijahkan ikan koi atau ikan mas itu biasanya injuk ini supaya terapung. Nah, supaya terapung maka dikasih katir atau pelampung ya. Pelampungnya yang saya sediakan itu dari pohon pisang. Nah, ini ditusukkan ke sini. Cara prakteknya kadang-kadang kan suka bingung kalau belum dipraktekkan ya. Nah, ini jadi katir ya. Tuh, satu. Yang satu lagi di sebelah sini. Maka sudah dilancipkan. Nah, jadi kalau injukan ini atau kakaban ini disimpan di kolam yang ada air pasti terapung, tidak akan tenggelam. Nah, kita praktekkan ya. Kita simpan di kolam yang ada airnya dan kita praktekkan. Ya, ternyata betul kan, terapung ini. Jadi nanti ikan itu mijahnya mengeluarkan telurnya di atas. Kalau ikan mas, ikan koi ya. Kalau untuk ikan lele, maka ini katirnya dicopot, diambil. Biasa mijahnya di bawah, maka ini tinggal ditekan, dikasih beban batu, maka akan berada di dasar. Nah, gitu. Jadi multiguna kakaban ini. Ternyata gampang ya bikinnya. Buat para pemirsa yang masih bingung cara membuat kakaban, tadi sudah saya praktekkan.
sehingga terjadilah kakaban alternatif dari induk yang bagus. Tidak harus mengambil langsung dari pohon atau dari hutan, tapi kalau ada sapu bekas yang tidak dipakai sudah rusak, bisa dibuat kakaban. Mudah-mudahan dengan praktek membuat kakaban dari video saya bisa menambah wawasan atau bisa menambah pengalaman para pemirsa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat, sekali lagi video ini tinggal di like, tekan tombol subscribe dan di share. Apabila kurang memuaskan, tinggal diketik di kolom komen. Ya, untuk pertemuan kali ini rupanya dari saya cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.